Maksud saya sebelum pandemi datang, siapa orang yang tahu tentang hygiene dan sanitasi? Selamat pagi, sahabat literasi, salam sehat, salam semangat. Terima kasih untuk tetap stay tune di podcast Literasi dan Komunikasi, satu podcast yang mencoba bercerita tentang perjuangan teman-teman yang berjuang untuk studi mereka, mendapatkan beasiswa, studi hingga akhirnya selesai studi. Kali ini kita akan bicara dengan sahabat saya, Mbak Intan, yang kalau dilihat dari background-nya sih jauh sekali nih kayaknya di sebuah tempat yang non jauh di sana begitu ya. Nanti kita sapa beliau. Jadi sahabat literasi, podcast literasi komunikasi ini mencoba memberikan informasi kepada teman-teman yang punya mimpi untuk sekolah tinggi, tapi kadang-kadang juga terasa jadinya minder karena tidak ada biaya orang tua, kemudian ekonomi yang nggak memungkinkan begitu. Tapi sekarang nggak lagi menjadi hambatan dengan kondisi ekonomi yang sulit. Indonesia atau pemerintah kita sudah mempersiapkan juga beberapa angka untuk bisa menyekolahkan anak Indonesia untuk bisa menempuh studi di berbagai negara dengan berbagai bidang studi. Kali ini kita langsung ngobrol dengan teman saya ya, Mbak Intan. Selamat pagi Mbak Intan, waktu Indonesia bagian Barat. Apa kabar Mbak? Selamat pagi Bang Raja. Alhamdulillah baik. Bang Raja gimana kabarnya? Sehat. Mbak, di mana posisi sekarang Mbak? Posisi sekarang di Jogja, Bang Raja. Ini hanya background-nya yang jalan-jalan gitu ya, tapi aslinya tetap di Jogja masih. Asik, Jogja istimewa. Jogja memang selalu istimewa ya, memberi kangen ya, luar biasa ya. Ada ya Iya, Bang. untuk bicara tentang Jogja. Oke Mbak, kita mulai aja langsung diskusi kita, karena mengingat banyak hal yang mungkin kita akan diskusikan nanti, dan juga waktu yang Mbak Intan mungkin dalam kondisi yang mungkin banyak harus persiapan ya. Teman-teman, saya mau beritahukan juga, ini saya sedang bicara dengan salah seorang mahasiswi ya, saat ini mahasiswi juga, artinya beliau meskipun beliau dosen ya Mbak ya. Dosen di mana Mbak, kalau boleh tahu Mbak? Betul, saya mengajar di program studi pariwisata Fakultas Ilmu Budaya UGM. UGM, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Ya. Nah, tapi sekarang beliau juga seorang mahasiswa ini, kalau nggak salah ya. Oke, Mbak, kami dapat kabar nih, Mbak Intan nih sekarang sudah masuk ini menjadi salah seorang penerima beasiswa dari pemerintah Indonesia. Kalau boleh tahu Mbak, beasiswa apa, lalu kemana Mbak studinya Mbak? Betul Bang Raja, alhamdulillah teman-teman sahabat literasi, saya baru saja menerima beasiswa untuk doktoral di KU Leuven, Belgia dengan program studi Tourism and Geography. Sebetulnya fokus saya sendiri lebih ke tourism mobility, tapi memang prodinya di sana bernama Tourism Geography. Begitu Bang Raja. Tapi nanti itu akan beririsan ya? Beririsan, sangat beririsan karena itu terkait sama mobilitas pariwisata nantinya. Oke, Mbak, ini banyak teman-teman bertanya-tanya nih Mbak, gimana sih cara dapetin beasiswa itu? Kok kayaknya Mbak Intan ini sobat literasi baru kemarin loh, 2 tahun lalu itu atau 3 tahun lalu itu menyelesaikan studi S2-nya di luar negeri juga, sekarang dapat lagi begitu. Itu kayaknya mudah banget nih. Ada orang yang udah berkali-kali nggak dapat gitu. Gimana Mbak? Coba apa sih Mbak? Kira-kira tipsnya Mbak, coba nih Mbak. Tipsnya coba terus ya, mungkin teman-teman coba terus ya, oke, coba terus. Karena memang yang terlihat kan kita sepertinya mudah gitu ya, pembiayaan S2 dengan beasiswa, kemudian S3 juga dengan beasiswa. Tapi di balik ini, apakah kita pernah mengalami kegagalan juga? Betul, saya mengalami kegagalan berkali-kali. Kalau dihitung mungkin setelah saya lulus S2, kemarin juga sempat dibiayai beasiswa oleh pemerintah Indonesia. Untuk S3 ini, total ada sekitar 30 kali penolakan sebelum saya mendapatkan beasiswa S3. Begitu. 30 kali ya? Iya, karena saya mengusahakan untuk beasiswa dari berbagai macam sumber dana, baik dari sumber dana pemerintah negara tujuan maupun berbagai macam sumber dana riset yang memungkinkan untuk dilaksanakan dari funding eksternal dari Indonesia. Kemudian untuk funding dari Indonesia-nya saya mencoba 2 kali sumber dananya, salah satunya dari Dikti karena saya seorang dosen yang ternyata belum rezekinya lewat situ, justru rezekinya dari beasiswa reguler dari Kementerian Keuangan begitu. Jadi yang terlihat sepertinya halus sekali jalannya, tapi di balik itu
tentu saya pikir setiap orang pernah mengalami perjalanan yang tidak terlihat gitu, yang mungkin ini yang perlu untuk di-sharekan gitu. Jadi bagaimana tipsnya? Coba terus saja karena Terus ya. mungkin di ujung jalan sana ada cahayanya, kita belum tahu seperti apa nanti. Artinya kalau belum 30 kali gagal belum bisa dapat S3 gitu, Mbak. Kalau untuk orang yang beruntung mungkin ya bisa 1 kali ya Bang Raja ya. Kebetulan Iya. saya jalannya harus 30 kali begitu ya. Kalau Bang Raja ini 1 kali shoot kemarin langsung tembus ya Bang Raja ya. Iya, betul. Iya, itu memang bukan satu kebetulan sih, tapi kan udah persiapan. Saya udah persiapan 2,5 tahun ya sebelumnya ya. Itu ya, wah. Jadi sama literasi udah 30 kali loh, 30 kali. Itu kalau saya rasa mungkin ada yang mungkin udah 3-4 kali udah mabok, mungkin agak berani lagi mencoba ya. Jadi terus mencoba ya, Mbak ya. Terus mencoba. Bang Nah, Raja. itu beasiswa apa tuh, Mbak? Kalau boleh tahu, Mbak? Yang sekarang saya dapatkan Iya, atau yang betul. kegagalan sebelumnya? Yang sekarang. Oh, yang sekarang saya dapatkan beasiswanya namanya beasiswa pendidikan Indonesia reguler untuk doktoral dari LPDP gitu. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ya. Betul, iya. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Ya, jadi Sahabat Literasi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Ristek, Kemendikbudristek ya, dan juga namanya apa satu lagi itu yang BRIN ya. BRIN itu dan Kemenak itu menyediakan anggaran untuk masyarakat Indonesia bisa studi ke luar negeri dengan gratis ya, benar gratis. Jadi Anda bisa mencoba apply, nanti coba lihat di websitenya www.lpdp ya, kemenq.go.id. Wah, salut loh Mbak. Jadi sekali lagi kalau saya bilangnya selamat dulu Mbak, thumbs up nih untuk Mbak Intan nih bisa menempuh studi S3. Kalau nggak salah sekarang Mbak Intan sudah punya baby ya Mbak ya? Betul, saya punya anak masih udah 3 tahun usianya, seorang perempuan. Jadi udah, ya she's not baby anymore, tapi ya jadi toddler gitu ya. Iya, toddler. But you know, ketika punya baby itu untuk sekolah itu nggak mudah loh Mbak. Itu gimana Mbak mempersiapkan ini? Udah tahu belum Mbak kira-kira perjuangannya Mbak? Saya soalnya waktu studi S3, saya bawa bukan lagi baby, bawa 3 itu luar biasa. Bagaimana Mbak Intan? Saya pikir Bang Raja ini waktu studi S3 sambil melahirkan nggak Bang? Nggak, tapi bawa 3 jagoan ya langsung. Ada putri juga. Iya, betul Bang, itu akan menjadi tantangan tersendiri sebetulnya ya. Apalagi sebetulnya tantangan itu tidak hanya muncul untuk perempuan, terbukti juga Bang Raja mengalami bagaimana harus menyeimbangkan antara keluarga dan studi. Tapi memang kebetulan karena anak saya mungkin masih di bawah balita gitu ya, di bawah 5 tahun, itu ada challenge tersendiri karena biasanya anak balita ini masih nempel sama ibunya begitu. Jadi saya pikir juga ini kebetulan sudah garisnya ya Bang ya, karena saya mencoba sejak saya lulus S2 untuk mendapatkan beasiswa S3 itu, kemudian baru dibuka rezekinya itu ketika anak saya usia 3 tahun. Jadi tantangannya yang muncul kemudian cukup berkurang karena ada regulasi-regulasi tertentu di negara tujuan ketika anak udah usia di atas 2,5 tahun itu sudah wajib untuk sekolah gitu. Jadi ini nanti akan memudahkan saya setidaknya untuk mengatur waktu untuk saya fokus studi dan juga mengurus anak gitu ya. Jadi ketika dia sekolah saya di kampus, kemudian nanti dia selesai sekolah, saya kemudian baru berdua lagi bersama anak, seperti itu. Jadi syukurnya ada regulasi-regulasi seperti itu, jadi sangat membantu nantinya untuk pembagian waktu ketika studi, saya pikir Bang Raja. Oke, Mbak Intan dapat jatah berapa tahun Mbak untuk S3 ini? S3 4 tahun Bang Raja, insya Allah. Sama ya. 4 tahun cukup. Amin. 4 tahun cukup ya. Apa bisa disebut 3 tahun Mbak? Kira-kira? Secara kurikulum 4 tahun Bang, karena ada pembekalan di tahun kedua begitu. Jadi riset pengambilan data nanti di tahun ketiga dan penulisan tesisnya itu nanti di tahun keempat. Jadi memang kurikulumnya berarti ini bukan by research ya? Ini by research. Hanya tidak ada course sama sekali Bang. Oh, nggak ada course ya? Only research ya? Tidak ada course sama sekali. Oke. Wah, menarik ya. Nah, nanti kira-kira Mbak akan ambil apa nih Mbak temanya ketika menyelesaikan disertasi? Tema insya Allah yang ingin saya angkat terkait dengan mobilitas wisatawan muslim Bang Raja dan sahabat literasi. Jadi
ini mendukung dengan kebijakan pemerintah yang dalam beberapa tahun belakangan ini ingin mempertanyakan atau mungkin fokus terkait dengan pengembangan pariwisata halal begitu. Jadi saya pikir riset ini sangat penting untuk melihat apakah kemudian pariwisata halal ini cukup tepat menjadi fokus pengembangan pariwisata di Indonesia dengan memberikan kajian terkait bagaimana sih dan siapa sih wisatawan muslim yang datang ke Indonesia dan bagaimana perilaku mereka kaitannya dengan sustainability atau keberlanjutan gitu. Karena memang kenapa kemudian pengembangan pariwisata halal menjadi fokus kan karena ingin merespon ya besarnya wisatawan muslim yang potensinya itu bisa berkontribusi berkali-kali lipat untuk pendapatan negara begitu. Jadi sebagai informasi teman-teman, wisatawan muslim kontribusinya untuk pemasukan negara itu 3 kali lipat dibandingkan dengan wisatawan biasa. Jadi ini yang ingin disasar oleh pemerintah sehingga saya mempertanyakan ulang bagaimana perilaku mereka dalam berperjalanan, apakah Indonesia menjadi preferensi bagi mereka dan bagaimana kemudian kaitannya dengan keberlanjutan karena ini mengarah kepada wisatawan yang massal sebetulnya karena jumlahnya sangat besar sekali gitu. Jadi ini yang nanti akan menjadi fokus kajian sehingga fokus ke mobilitas wisatawan muslim nantinya insya Allah. Mobilitas ya Mbak ya? Betul. Oke. Saya pernah diskusi dengan salah satu duta besar Indonesia untuk kerajaan perekonomian, kebetulan beliau satu angkatan saya di S3 kemarin. Beliau menyebutkan bahwa memang potensi wisata halal ya atau mungkin bukan ekonomi halal begitu di Indonesia itu cukup tinggi karena banyaknya spot-spot baru yang dibuka di berbagai tempat di Indonesia dengan jumlah muslim yang mayoritas di Indonesia itu memberikan satu ruang yang cukup besar untuk bisa mengelaborasi. Jadi masyarakat itu melihat wah ini budayanya ini dikembangkan dengan konsep Muslim begitu, kemudian bagaimana mereka mendekatkan masyarakat untuk hadir ke lokasi itu. Wah ini menarik, berarti akan semakin berkolaborasi ya Mbak ya. Makin banyak nanti mobilitas datang ke Indonesia, maka akan digunakan oleh masyarakat setempat ya untuk menampung wisatawan itu. Itu akan menjadi semakin atraktif ya Mbak ya dalam ekonomi kita ya. Wah cakep sekali. Ini menarik teman-teman karena memang kita melihat hal-hal yang belum begitu diangkat terlalu masif itu menjadi satu ruang untuk bisa dilakukan penelitian, kajian. Akhirnya Mbak Intan nanti bisa memberikan kontribusi buat Indonesia begitu Mbak ya. Mungkin nanti 2024-2025 Mbak Intan bisa menjadi Menparekraf. Amin. Doanya. Iya. 2025. Jauh sekali Bang itu masih sangat terlalu dekat ya Bang ya. Masih studi tuh Bang. Karena kalau kita lihat kan sekarang Pak Sandiaga Uno kan juga perlu orang-orang yang luar biasa yang memikirkan hal-hal yang sangat ini kan punya trigger yang luar biasa bagi ini mendorong pariwisata begitu. Wah menarik ya. Nah nanti kira-kira Mbak akan lokusnya kemana Mbak? Apakah ke Indonesia khususnya atau kemana? Oh Bang Raja, ya tentu akan menjadikan studi kasus Indonesia ini sebagai background utama begitu karena utamanya adalah ingin memberikan masukan nantinya hasil dari temuan riset ini untuk memberikan masukan terkait dengan peraturan pemerintah yang sudah keluar untuk pariwisata halal begitu. Yang akan menjadi pembeda adalah saya akan menggunakan multiple case studies. Artinya studi kasusnya ini di berbagai macam wilayah untuk melihat setting wilayah yang berbeda dan pemahamannya yang lebih menyeluruh gitu. 2 wilayah lain yang bisa jadikan kita perbandingan itu diantaranya adalah Turki. Jadi saya akan juga mengambil data di Turki untuk melihat bagaimana sebenarnya wisatawan muslim yang datang di Turki juga begitu. Bagaimana perilaku mereka juga dan bagaimana pemerintah mereka merespon itu. Karena saya lihat sebetulnya di antara berbagai hal yang membedakan Indonesia dan Turki ada satu persamaan yang cukup mirip gitu, di mana karakter masyarakat kita nih yang cukup diverse gitu ya di dalam hal maksudnya praktik keislamannya begitu dan pemahaman terkait Islam gitu. Jadi saya pikir ini cukup mirip antara Indonesia dan Turki. Kemudian yang kedua itu nanti saya mengambil studi kasus di Spanyol, khususnya di bagian wilayah Andalusia, Spanyol Selatan, karena itu merupakan
wilayah favorit kunjungan wisatawan muslim. Jadi saya akan fokus kunjungannya nanti kunjungan yang non pilgrims, yang bukan wisata ziarah begitu. Jadi yang kunjungan yang lebih general gitu. Nah, ini salah satunya Spanyol yang menjadi idola bagi wisatawan muslim, sehingga kita nanti bisa melihat apakah kita nantinya ke depan akan bisa menjadi idola juga bagi wisatawan muslim, sebenarnya apa yang mereka cari begitu. Jadi dua studi kasus yang lain itu hanya akan menjadi perbandingan, tapi hal utamanya akan tetap di Indonesia. Kenapa di Indonesianya dan di mananya begitu? Lebih ke arah nanti karena ini kan sebetulnya wisata halal ini cukup jadi isu yang sensitif gitu ya untuk pengembangan pariwisata ya Bang Raja. Sensitif dalam arti ini kaitannya dengan agama tertentu begitu ya. Jadi apakah ini nanti akan eksklusif untuk wisatawan muslim saja atau mungkin agama tertentu saja gitu? Sebetulnya tidak, lebih ke arah nanti wisata halal yang seperti apa sih yang akan bisa ditampilkan oleh Indonesia gitu. Yang lebih Indonesia sekali itu yang seperti apa gitu. Apakah wisata halal kita nantinya akan sama dengan wisata halal yang ada di Malaysia konsepnya, atau sama dengan wisata halal yang di negara lain gitu ya. Jadi harapannya ini nanti akan lebih membawa wisata halal yang menciri khaskan keberagaman Indonesia begitu. Jadi tidak luntur identitas Indonesianya, tapi kita tetap bisa merespon jumlah wisatawan muslim yang banyak, dan kita pada akhirnya bisa nanti memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara yang lebih besar lagi begitu. Jadi harapannya nanti seperti itu Bang melalui studi ini. Dia akan melihat nanti dari dua negara tadi, Turki dan juga di Spanyol, lalu kemudian tetap menjadi base Indonesia begitu ya. Betul Bang Raja. Oke, menarik sekali Mbak. Ini satu hal yang menurut saya akan memberikan kontribusi yang besar bagi Indonesia. Nah, kalau dalam kondisi sekarang menurut Mbak Intan, kan pemerintah juga masih ini Mbak, kayak poso-poso ini ya, tarik ulur gitu, maju mundur untuk kebijakan pariwisata. Ya banyak teman-teman di sektor pariwisata itu juga udah menjerit ya, udah bahkan bukan lagi soal menjerit, mereka udah bukan lagi diam, tapi udah tengkurap gitu ya, udah jatuh bang karena pandemi ini. Nah itu gimana Mbak? Apakah memang ruang yang Mbak sampaikan tadi itu dalam kondisi yang kita nggak tahu ke depan, harapan kita memang ini segera selesai lah pandemi ini ya, tuntas mungkin akhir tahun ini, tutupnya 2021 mungkin tutup lah mungkin pandemi. Tapi dengan adanya muncul Omicron yang baru dan kawan-kawannya mungkin nanti itu gimana Mbak? Apakah hal apa yang kita perlu sikapi Mbak dari sektor pariwisata? Iya, makasih Bang Raja. Betul, memang pariwisata ini salah satu sektor yang bisa dikatakan karena sifatnya itu sangat rapuh, jadi ketika ada ancaman sedikit dia akan lumpuh pertama, tapi ketika dia akan dijadikan sebagai strategi bertahan, dia juga jadi salah satu bidang yang cukup efektif gitu untuk membangkitkan pertama kali. Hanya sayangnya ketika industri ini itu kita perlu menyadari industri ini itu mengumpulkan cukup banyak orang untuk berinteraksi begitu ya. Jadi ada hal-hal yang semula pada pengembangan pariwisata sebelum pandemi ini tidak terlalu dilirik, sekarang jadi hal prioritas gitu. Contohnya kajian-kajian terkait hygiene dan sanitasi sebagai salah satu contohnya. Ini mungkin hal yang sangat asing sebelum pariwisata, maksud saya sebelum pandemi datang, siapa orang yang tahu tentang hygiene dan sanitasi? Maksud saya siapa yang sudah familiar dengan hal itu? Kan belum ada, kecuali dia yang memang menurut saya studi terkait pariwisata. Nah, bagi saya aspek-aspek ini dalam pengembangan untuk strategi bertahan pariwisata ke depannya memang tetap akan jadi fondasi utama. Jadi aspeknya mungkin sudah tidak hanya aspek tunggal tentang gimana caranya mengembangkan pariwisata untuk mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya dan mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya, tapi bagaimana caranya mendatangkan orang ke suatu wilayah tertentu dengan cara yang lebih aman secara lingkungan, baik untuk manusianya maupun untuk lingkungannya gitu. Jadi prinsip ini yang menjadi fondasi utama untuk semua hal pengembangan pengembangan pariwisata di Indonesia, saya pikir. Jadi apakah kemudian sekarang sudah bisa gitu kita mulai bangkit kembali dengan usaha, salah satunya tadi menurut saya vaksinasi ke mayoritas Indonesia yang sekarang tingkat vaksinasinya cukup tinggi ya Bang, kita di Southeast Asia bahkan gitu. Itu merupakan salah satu bentuk kesadaran juga menurut saya dari sisi pemerintah terkait dengan pengembangan pariwisata yang berbasis higienitas dan sanitasi serta kesehatan gitu ya. Jadi
Ini satu langkah awal yang kita perlu apresiasi bagi pemerintah. Langkah lanjutannya seperti apa? Ya bagaimana ketika nanti wisatawan sudah datang ke tempat. Kita tahu ketika tiket vaksin itu sudah membuat kita bisa berkunjung, border restriction sudah mulai dilonggarkan, tapi ketika sudah di tempat, siapa yang kemudian mengkontrol gitu? Siapa yang bisa menjamin perilaku wisatawan bisa konsisten dengan prinsip-prinsip yang kita harapkan seperti itu. Jadi mudah-mudahan prinsip ini bisa konsisten dari mulai perencanaan sampai akhirnya gitu. Jangan sampai kemudian dalam pelaksanaannya kita lengah, akhirnya kemudian ada pembatasan wilayah lagi gitu. Jadi harapannya seperti itu, terutama ketika Omikron sudah kembali datang. Jadi kayak Eropa yang sudah mulai bangkit, tapi ternyata di luar kendali ada Omikron, ya sudah mulai dibatasi lagi. Mudah-mudahan di kita nggak seperti itu, karena kita cukup hati-hati dalam penyelenggaraan pariwisata pasca pandemi ini. Ya, menarik. Kita juga berharap ya, sahabat literasi dan juga Mbak Intan, bahwa pandemi sudah berlalu dan juga ekonomi kita bisa bangkit. Terutama juga semangat masyarakat kita tetap bangkit, meski terpuruk ya dengan berbagai kondisi yang ada. Kemarin juga di Semeru ada satu ya bencana alam dan seterusnya, dan juga ada yang banjir di mana begitu ya. Kita berharap juga menjadi satu hal yang tetap membuat kita tetap bangkit ya di tengah-tengah banyaknya pergumulan yang ada gitu. Mbak, kalau boleh tahu nih, Mbak boleh sampaikan dong ke teman-teman, kira-kira gimana sih Mbak cara mendapatkan beasiswa LPDP yang Mbak dapatkan, Mbak S2, S3 juga LPDP gitu Mbak. Bagaimana caranya? Tips apa yang harus dilakukan oleh teman-teman supaya bisa tembus Mbak? Tips yang bisa dilakukan supaya selain tadi coba terus Mbak ya. Kalau dari refleksi saya Bang Raja ya, karena ini LPDP itu cukup unik. Mungkin Bang Rajab juga merasakan hal yang sama gitu ya. Dan menurut saya setiap beasiswa itu memiliki karakternya masing-masing dan mencari award yang kompatibel dengan karakter mereka atau visi misi mereka begitu. Jadi saya pikir beberapa penolakan yang saya alami sebelumnya juga ya murni karena saya nggak kompatibel dengan visi misi mereka, mungkin seperti itu. Nah, bagaimana dengan LPDP? LPDP ini menurut refleksi saya di dua proses yang saya alami, baik master maupun doktoral ini, dia mencari manusia-manusia Indonesia yang kecintaan terhadap tanah airnya dan rasa pengabdiannya ini jujur dari dalam dirinya, yang memang dia ingin memberikan sesuatu kepada negara melalui kontribusi apapun sebetulnya, tapi secara jujur memang muncul dari panggilan jiwanya gitu, karena LPDP berasal dari anggaran yang itu dari masyarakat kita gitu ya, dari warga negara Indonesia. Jadi apapun yang mereka ingin lakukan gitu, itu inginnya kembali ke negara Indonesia juga. Nah, salah satunya mungkin itu menurut saya, dan hal itu tidak bisa dibuat-buat menurut saya. Itu murni dari karakter awardee-nya gitu ya, panggilan jiwa dari awardee-nya. Jadi mungkin itu salah satunya yang membuat kita perlu merefleksi ulang apakah kita nanti cocok dengan karakteristik yang dicari oleh LPDP begitu. Mungkin yang kedua diantaranya tentu ya, ini persiapan teknis, kita perlu mempersiapkan pelatihannya dan lain sebagainya. Saya melihat ada perbedaan yang sangat signifikan dari seleksi master dulu dengan seleksi doktoral ini, terutama ada step-step yang semula mungkin di angkatan saya dulu itu nggak ada, yang sekarang ada. Jadi hal-hal teknis tersebut bisa dipersiapkan dengan belajar betul-betul hanya latihan yang bisa. Kira-kira apa itu Mbak? Yang salah satunya mungkin apa yang harus dipersiapkan Mbak selain bahasa? Yang menonjol mungkin ini ya Bang, seleksi substansi akademik itu tidak kita miliki ketika mungkin di angkatan Bang Raja saya seleksi dulu gitu. Ternyata seleksi substansi akademik ini cukup berbeda dengan seleksi substansi akademik yang semulanya ada gitu. Jadi kalau teman-teman sahabat literasi di sini semula pernah mengikuti seleksi CPNS misalnya, atau tes-tes Bappenas seperti itu, ekspektasi saya mengarah ke sana, tapi ternyata berbeda begitu. Jadi mungkin ini yang sepertinya sepele, tapi menurut saya cukup perlu persiapan serius, sama seriusnya mungkin seperti persiapan bahasa begitu, atau bahkan lebih serius ini
karena terutama bagi saya yang soshum gitu ya, ini sangat perlu usaha karena ternyata tes substansi akademiknya cukup memerlukan banyak hal terkait dengan logika perhitungan begitu ya. Mungkin saya alaminya berpuluh-puluh tahun yang lalu ya ketika masih SMA. Jadi itu mungkin perlu disiapkan, kelihatannya teknis, sederhana, tapi sangat perlu persiapan karena itu hampir memotong lebih dari setengah calon penerima beasiswa saat itu gitu. Jadi saya pikir ini penting untuk diperhatikan juga. Jadi tadi tentang bagaimana menyiapkan bahasa akademik juga substansi itu ya hal penting ya. Juga tentang kampus bagaimana Mbak? Apakah kita ada yang katakanlah kita pemilihan kampus juga menjadi salah satu beasiswa LPDP kita bisa terima? Saya pikir tidak ya, LPDP cukup fair ya. Ada list kampus yang sudah disediakan begitu, tapi bukan berarti orang yang mendapatkan penerimaan di kampus tertentu change-nya lebih besar. Saya pikir tidak, semua orang punya change masing-masing karena yang saya perhatikan adalah bagaimana kita mengalahkan diri kita sendiri begitu, bukan bagaimana kita bersaing dengan orang lain dengan resource yang kita miliki, tidak gitu. Karena orang yang belum mendapatkan penerimaan kampus pun juga punya kapasitas, maksudnya kesempatan yang sama untuk bisa diterima di LPDP begitu. Jadi ini yang mungkin juga membedakan dengan beasiswa-beasiswa lain, karena mungkin di beasiswa lain kita bersaing dengan orang lain, tapi saya pikir LPDP ini betul-betul membuat kita bersaing dengan diri kita sendiri begitu. Jadi fokus ke bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum memulai seleksi beasiswa LPDP. Mbak, kemarin kan jenengan tuh S2 di luar ya. Ini S3 di mana Mbak kampusnya nanti Mbak? Belgia. Betul, KU Leuven Belgia, Bang Belgia, Belgia, oke. Itu kalau dibalik itu Mbak, Balige Mbak, kampung saya itu Mbak. Balige itu tak banyak gitu. Nah, apa Mbak suka dukanya kalau sekolah di luar negeri Mbak? Ya pengalaman Mbak kemarin S2 dan sekarang ke S3 ini, yang Mbak sudah persiapkan. Suka duka utama tentu nomor satu saya pikir adaptasi. Meskipun mungkin sudah punya pengalaman studi sekalipun, tentu setiap negara dan setiap jenjang studi punya tantangannya masing-masing, sehingga adaptasi saya pikir akan jadi tantangan yang utama. Kalau dulu mungkin ada adaptasi budaya begitu ya, karena sangat berbeda dengan budaya asal kita, mungkin sekarang sudah sedikit ada bekal terkait dengan adaptasi budayanya, tapi yang perlu jadi perhatian adalah adaptasi bagaimana kita, menurut saya adalah iklim studi di sana gitu, karena dulu sempat menantang sekali untuk saya, terutama 3 bulan awal ketika studi S2, di mana materinya, kemudian juga mungkin lingkungan alamnya gitu ya, suhu, kemudian weather-nya gitu ya, jadi sangat mempengaruhi juga pola belajar kita. Tapi dengan mempelajari, saya pikir mempelajari sebetulnya sistem belajarnya seperti apa yang akan kita pelajari selama kita studi. Kemudian mungkin kalau untuk yang master gitu ya, yang by course itu bisa melihat mata kuliah apa yang akan kita studi gitu ya, akan kita pelajari, itu bisa membantu kita dalam adaptasi sih, jadi nggak kaget-kaget banget gitu ya. Kemudian yang kedua, tantangannya saya pikir karena saya berkeluarga juga gitu ya, sejak S2 saya sudah berkeluarga, jadi pembagian waktu antara keluarga dan juga sekolah itu juga jadi tantangan tersendiri, terutama ketika sebelumnya belum pernah pengalaman berkeluarga sembari sekolah gitu. Jadi bagaimana kemudian ruang-ruang interaksi di dalam kuliah gitu, pasca kelas terutama, kan jadi tempat kita yang cukup intens untuk bisa bergaul dengan teman-teman dan mendiskusikan hal-hal yang tidak bisa didiskusikan di kelas, karena kan di kelas waktunya terbatas. Itu mungkin tidak seluang yang dimiliki oleh mahasiswa yang tidak berkeluarga, gitu. Tapi bagaimana sih caranya kita mencari peluang untuk tetap punya silaturahmi yang intens dan tetap punya update terkait dengan diskusi-diskusi yang dilakukan teman-teman di luar kelas, tapi kita sudah berkeluarga, gimana caranya gitu. Jadi saya cukup perlu waktu untuk beradaptasi terkait itu juga gitu. Nah sekarang mungkin sudah tahu caranya gitu ya, dan mungkin besok ketika PhD berbeda, karena kan besok tidak ada ruang-ruang kelas ya, hanya murni hubungan saya dengan supervisor, riset. Nah ini perlu adaptasi baru lagi. Jadi hal-hal yang seperti itu yang perlu kita pikirkan, karena kelihatan sangat
mungkin simple nanti juga bisa berjalan gitu ya. Tapi saya pikir dengan kita semakin banyak mempersiapkan dan planning gitu ya, perencanaannya nanti kalau hal ini terjadi, hal itu terjadi seperti apa, kita bisa cukup siap untuk menghadapinya, nggak kaget-kaget amat gitu. Mungkin itu Bang, karena banyak sekali hal yang tidak terduga kan selama studi itu. Betul. Jadi nanti Mbak Intan bawa keluarga langsung sana, suami dan istri, anak ke sana. Iya Bang Raja, insya Allah mudah-mudahan kita berencana bedol desa. Iya, ya itu karena akan memberikan semangat juga Mbak, karena daripada kemudian terpisah itu memberikan banyak pikiran tuh, tambah beban lagi, bukan hanya disertasi ya, tapi juga beban lebih berat untuk keluarga gitu ya. Nah menurut Mbak Intan lebih enak bagaimana sih? Lebih enak sudah menikah baru studi S3 atau lagi masih lajang Mbak? Mungkin ada tantangannya tersendiri ya Bang ya, karena kebetulan di 2 studi ini saya berkeluarga gitu, jadi tidak bisa merasakan bagaimana sih studi ketika lajang, tapi mungkin perbandingannya ketika S1 ya kan masih lajang, hanya kan S1 di sini, jadi bukan perbandingan yang setara menurut saya. Tapi begini teman-teman, baik itu berkeluarga maupun masih lajang tentu ada tantangannya tersendiri. Kalau bagi saya yang sudah berkeluarga, tantangannya tentu mungkin lebih hal teknis, bagaimana pembagian waktu dan pembagian ruang-ruang di dalam diri kita untuk studi dan juga untuk keluarga. Karena nggak mungkin kita memberikan waktu tapi kita nggak present, kita nggak hadir ketika kita bersama keluarga, kita mikirin disertasi terus, kan nggak mungkin hal seperti itu juga terjadi ya, kasihan keluarga. Jadi mungkin tantangan seperti itu untuk bisa jadi present dan hadir untuk kedua hal gitu, untuk studi dan juga keluarga, itu juga jadi tantangan tersendiri. Nah ketika lajang mungkin tantangannya lebih ke bagaimana ketika Anda mendapatkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan adaptasi yang dialami ini sendirian gitu kan, nggak ada support system yang bisa mendukung dan mencoba menenangkan kita gitu. Karena bagi saya pribadi kehadiran keluarga itu kan untuk stabilitas psikologis kita, stabilitas emosional kita ya. Nah sementara yang lajang ini mau kemana gitu kan, ya kita bisa telepon keluarga di rumah, tapi mungkin karena hanya melalui sambungan telepon, tidak hadir secara langsung, kita tidak bisa banyak bercerita dan memberitahu tentang keadaan kita yang sebetulnya. Mungkin tantangan itu yang dialami sama teman-teman yang masih lajang. Jadi baik lajang maupun sudah berkeluarga, saya pikir tantangannya sendiri-sendiri. Jadi tidak menjadi halangan, saya masih lajang, saya studi lanjut nanti mungkin akan kesulitan, atau saya sudah berkeluarga, saya studi lanjut mungkin akan kesulitan. Semuanya akan ada kesulitannya dan ada kemudahannya masing-masing begitu. Jadi setara menurut saya Bang Raja dengan tantangannya tersendiri. Ada jalannya masing-masing ya. Betul. Iya, saya pikir tadi Mbak mau bilang juga kalau yang masih lajang nanti bisa ketemu juga situ pasangannya gitu ya. Mungkin juga ya kan, siapa tahu gitu, jodoh gitu. Nah, betul, banyak kejadian Bang, betul. Iya. Nah Mbak Intan, apa nih pesan-pesan Mbak nih buat teman-teman yang mau studi, yang punya mimpi tinggi mungkin, saya pengen luar negeri, pengen studi begini, ya jangan cuma mimpi gitu. Apa pesan Mbak supaya mimpi itu bisa terwujud terutama dengan beasiswa dari pemerintah ini? Monggo Mbak. Pesan ya untuk sahabat literasi ini mungkin lebih ke arah sharing yang saya alami, bahwa mimpi kita itu yang membatasi cuma diri kita gitu. Jadi kalau kita sudah merasa terbatas duluan, mimpi kita akhirnya terbatas juga. Jadi mudah-mudahan sahabat literasi ini bisa betul-betul setting mimpi dengan mimpi yang tidak terbatas, meskipun keadaan kita terbatas begitu. Kita termasuk salah satu warga negara yang beruntung karena kita punya fasilitasi dari pemerintah untuk bisa bermimpi setinggi-tingginya dengan akses pendidikan yang cukup terbuka dan difasilitasi oleh negara begitu. Tidak semua negara, bahkan mungkin negara berkembang itu sedidukung kita untuk mengakses pendidikan gitu. Jadi seandainya ada teman-teman, ada sahabat literasi di rumah yang mungkin merasa saya tidak mungkin karena saya tulang punggung keluarga, saya tidak mungkin untuk studi lanjut karena saya anak pertama, misalnya seperti itu gitu. Saya harus bekerja karena harus mendukung ekonomi keluarga. Saya bisa memahami perasaan itu teman-teman sahabat literasi juga gitu. Tapi mungkin sahabat literasi juga perlu pertimbangkan bahwa dengan studi lanjut melalui beasiswa yang disediakan oleh pemerintah kita, itu juga merupakan salah satu pendapatan dalam tanda kutip. Kita bisa membantu ekonomi keluarga, kita bisa tetap menjadi tulang punggung keluarga dengan mengakses beasiswa ini, karena kita juga mendapatkan pemasukan gitu ya melalui beasiswa ini, tapi kita juga bisa tetap studi gitu. Jadi
Untuk teman-teman di luar sana yang sedang menjadi katakanlah penerus keluarga, tetap berjuang dan mudah-mudahan bisa melirik ke beasiswa ini. Jadi salah satu alternatif yang utama mudah-mudahan ya untuk bisa mengeluarkan kita dari zona yang sekarang kita ada gitu teman-teman, karena melalui pendidikan kita punya banyak pilihan setelah itu untuk bisa berkarir dan berkontribusi dalam hal kecilnya untuk keluarga, hal besarnya untuk negara kita. Kalau kita masih terbatas secara pendidikan, pilihan kita masih sedikit teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang saat ini berada dalam hal yang cukup dilematis karena masih harus berjuang untuk keluarga, bisa melirik ke arah sini sekarang gitu. Ada opsi-opsi yang bisa membebaskan kita dari keadaan-keadaan yang terbatas menjadi keadaan-keadaan yang lebih memiliki banyak pilihan untuk kita dan untuk keluarga kita, untuk negara kita juga yang lebih luasnya. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bang Raja. Ya, terima kasih Mbak Intan. Ini menjadi satu pembelajaran penting buat kita sahabat literasi untuk tetap melihat hal-hal yang besar di depan kita, sekaligus juga kita melakukan terobosan-terobosan besar. Mbak, satu lagi dong. Kalau dari lagu-lagu Indonesia gitu ya, misalnya Indonesia, lagu-lagu katakanlah lagu-lagu perjuangan gitu. Lagu apa yang paling Mbak berkesan? Kalau saya itu lagu berkesan kalau saya apa barunya apa nih? Saya Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air, itu saya berkesan sekali. Mbak. Kenapa? Kalau Bang Raja kenapa itu? Ya karena kenapa itu berkesan? Indonesia itu pusaka. Kalau saya tidak memiliki tekad itu dalam hati saya, nggak mungkin saya dan teman-teman mengadakan podcast ini, Mbak. Podcast ini kan diadakan untuk memberikan informasi ke teman-teman tanpa kita pernah pikirkan apa waktu ya. Juga teman-teman narasumber juga begitu. Kita bisa connect, bisa chemistry begitu. Karena kita juga melihat bahwa inilah usaha kita dengan kita memberikan sedikit mungkin ya cerita seperti ini. Teman-teman mungkin ada yang dapat berkah gitu. Wah, dia jadi tercerahkan gitu, lalu kemudian dia ikutin langkah-langkah yang baik dengan teman-teman lain. Itu saya, Mbak. Mbak apa lagunya? Iya, sama soalnya Bang lagunya Indonesia Pusaka juga. Oh iya. Kalau gitu gini dong, boleh dong Mbak Intan nyanyi dong buat kita lagu gitu. Jadi nyanyi mungkin. Gimana? Coba literasi ini Mbak Intan luar biasa. Ini dulu konduktor kami ya. Kami sangat terinspirasi dengan caranya Mbak Intan mengkondak teman-teman itu menyanyikan beberapa lagu. Kebetulan Bang Raja, kalau boleh sedikit cerita, lagu Indonesia Pusaka ini lagu yang membuat saya menangis ya saat itu di studi di S2 saya di Belanda begitu. Karena di situ kan ada lirik itu Indonesia Pusaka atau apa ya yang walaupun banyak negeri ku jalani yang masyhur permai di kata. Bukan, itu Indonesia apa ya? Bukan Indonesia Pusaka ya. Ya. Ya Mbak, tadi freeze ya. Bang maafkan ini sepertinya sinyal saya. Iya tadi freeze. Oke, gimana Mbak? Oke, monggo Mbak, lagunya Mbak Indonesia Pusaka. Iya, jadi ada lirik yang tentang tadi ya yang walaupun banyak negeri ku jalani yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Itu saya nangis Bang Raja, terutama ketika perayaan 17 Agustus gitu ya di Belanda, karena kan perayaan 17 Agustus itu sampai hari ini menjadi kontroversi di Belanda. Mereka tidak mengakui kemerdekaan kita di 17 Agustus. Mereka mengakuinya kita di Desember gitu ya. Jadi sampai hari ini Bang Raja. Jadi ketika kita merayakan itu di KBRI gitu ya dengan upacara-upacara dan semua keterbatasan yang kita miliki di sana gitu. Itu ada rasa emosi sendiri, rasa kangen tersendiri sama Indonesia, dan betul seenak apapun tinggal di luar negeri itu tidak ada yang lebih menyenangkan dibandingkan kita tinggal di Indonesia dengan segala hiruk pikuknya Bang menurut saya. Jadi rasa kangen itu yang kemudian membuat saya ada istilahnya ya, mau hujan emas di negeri orang pun lebih baik di negeri kita gitu. Di situ kemudian saya pikir jadi
puncak refleksi kecintaan saya ternyata terhadap Indonesia. Jadi Indonesia Pusaka tuh menurut saya sangat memorable gitu ya, sangat jadi pengingat gitu ketika kita capek mungkin di luar negeri, kita hampir menyerah Bang gitu dengan berbagai macam tantangannya. Ingat itu tuh rasanya oh ya, bisa gitu, bertahan gitu. Buat siapa sih nanti, buat bapak becak yang ada di pinggiran jalan di Indonesia gitu, buat nelayan petani yang ada di Indonesia gitu, karena mereka yang membiayai kita kan Bang. Buat siapa gitu, buat pemulung-pemulung yang bekerja sampai malam gitu. Jadi saya pikir itu yang selalu membuat saya ingat untuk selalu berpikir tentang Indonesia, untuk mempertahankan kehidupan kita di luar negeri gitu ya, supaya kita tetap bisa bertahan di sana. Mungkin itu Bang Raja. Ya, boleh dong nyanyi dong Mbak lagu dari Tanah Air. Aduh, wah ini yang jago nyanyi seperti Bang Raja nih. Oke, monggo Mbak, satu bait aja. Kau terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Terima kasih Bang Raja. Terima kasih Intan. Jadi itu memberikan satu api lagi dalam hati kita untuk kita bisa melihat setiap perjuangan kita itu akan kita kembalikan buat Indonesia begitu. Biarlah sahabat literasi yang saat ini menyaksikan acara kita mendapatkan manfaat yang luar biasa. Sekaligus lagi membakar semangat Anda untuk bisa menangkap peluang-peluang yang pemerintah berikan. Dalam berbagai hiruk-pikuk yang ada di Indonesia, mari kita melihat Indonesia sebagai salah satu pusaka yang harus kita pertahankan. Begitu ya Mbak Intan ya? Iya, jadi Mbak Intan kapan? Setuju Bang Raja. Ya, kapan intake-nya Mbak? Kapan mulai studinya? Mudah-mudahan insya Allah bisa Maret 2022 ya Bang ya, ini sedang diusahakan. Maret ya, berarti berangkatnya kapan? Februari atau Maret awal? Iya, berangkat Maret juga, misalnya startnya tengah gitu ya, tengah Maret, mungkin Maret awal insya Allah berangkat. Oke, berarti sampai Februari masih di Jogja ya? Insya Allah Bang Raja, silakan mampir nih Bang Raja kalau masih di Jogja. Iya, berarti kita bisa meet up nanti. Iya, terima kasih Intan untuk waktunya, untuk sediaannya. Sama-sama Bang Raja, terima kasih untuk jadwal yang diberikan kepada saya. Bang Raja ini cukup padat gitu ya. Sudah ingat saya ini, terima kasih banyak. Siap, sami-sami. Terima kasih sahabat literasi. Saya Raja Nakul pamit dulu. Another summer day is come gone away, and Paris are wrong, but wanna go home.